Di tengah hiruk-pikuk media sosial dan tren yang berlalu lalang seperti kilat, kita sering lupa bahwa bahasa adalah jantung dari identitas kita sebagai bangsa. Tema kampanye saya hari ini adalah Bahasa Indonesia di Era Digital, antara kebanggaan dan kealpaan, dengan isu utama bahasa gaul dan eksistensi bahasa Indonesia baku. Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Eka Salsabila dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 2024A. Di era digital dan media sosial yang semakin berkembang pesat, bahasa gaul kini telah menjadi bagian komunikasi sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Muncul istilah-istilah seperti FOMO yang merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, yang menggambarkan perasaan takut akan ketinggalan tren atau momen penting. Sementara itu muncul juga istilah karbit yang merujuk pada penggemar yang hanya mendukung tim atau tokoh populer yang sedang naik daun. Kemudian dia akan beralih dukungan ketika tren tersebut mereda atau timnya mengalami kekalahan. Seperti ini contohnya. Bahasa gaul ini memberikan nuansa yang lebih hidup, santai, dan bahkan humoris pada interaksi sosial, sekaligus berfungsi sebagai penanda identitas dalam komunitas tertentu, sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan keterhubungan antar individu. Namun, jika penggunaan bahasa gaul ini mendominasi, hal ini akan menyebabkan potensi kurangnya kemampuan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia baku. Akibatnya, dalam konteks formal seperti pendidikan, pekerjaan, atau komunikasi resmi, proses penyampaian informasinya itu dapat mengalami hambatan, termasuk kesulitan dalam menyusun laporan, dokumen, atau ide-ide secara terstruktur. Padahal bahasa Indonesia baku ini memegang peran krusial sebagai simbol persatuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Bahasa ini juga memfasilitasi komunikasi yang efektif dan dapat diterima secara luas di berbagai lapisan masyarakat dengan macam-macam latar belakang budaya dan geografis yang beragam, dan mendukung pengembangan karir yang profesional serta melestarikan kekayaan sastra nasional yang penuh keindahan. Penurunan penguasaan bahasa baku akibat pengaruh globalisasi dan media sosial ini juga berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan dan identitas bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, kampanye ini bertujuan untuk membangun kesadaran di kalangan generasi muda mengenai pentingnya keseimbangan antara kreativitas bahasa gaul yang dinamis dan juga penguasaan bahasa Indonesia baku yang terstruktur. Dan pendekatan yang digunakan ini meliputi kegiatan edukatif yang relevan dengan gaya hidup kontemporer, seperti mengadakan workshop tentang bahasa Indonesia, tantangannya di media sosial yang menggabungkan elemen bahasa gaul dan bahasa yang baku, serta kolaborasi dengan influencer yang dekat dengan audiens target. Dengan demikian, pesan kampanye ini diharapkan dapat diterima secara optimal tanpa mengurangi daya tarik bahasa gaul. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan dari kampanye ini yaitu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa gaul yang dinamis dan penggunaan bahasa baku di era digital. Bahasa gaul memperkaya komunikasi sosial dan identitas generasi muda. Namun juga harus ada keseimbangan penggunaan bahasa baku untuk komunikasi formal, pendidikan, dan pelestarian budaya nasional. Dengan pendekatan edukatif dan kolaborasi kreatif, kampanye ini bertujuan membangun kesadaran agar generasi muda mampu menggunakan kedua bentuk bahasa secara proporsional, mendukung pengembangan diri yang profesional, sekaligus mempertahankan kebanggaan berbahasa Indonesia secara benar dan berbudaya.
Selamat siang semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Safira Eka Salsabila dengan NIM 2408030404. Jadi hari ini saya akan membacakan kesimpulan dari video kampanye yang saya lakukan pada seminggu yang lalu. Jadi, kampanye yang bertujuan untuk membangun kesadaran pentingnya keseimbangan antara bahasa gaul dan bahasa Indonesia baku di kalangan generasi muda itu memperoleh hasil 16 orang yang menyukai video kampanye tersebut, namun tidak ada komentar terkait video tersebut, dan ada 206 orang yang melihat video tersebut. Nah, dari data tersebut itu dapat disimpulkan bahwa kampanye ini belum berhasil secara optimal. Meski telah ada interaksi positif berupa suka, jumlahnya itu masih relatif kecil dibandingkan tayangan dan tidak ada komentar yang menunjukkan keterlibatan lebih dalam atau diskusi. Nah, hal ini itu menandakan kurangnya respon aktif dari penonton terhadap pesan yang disampaikan. Untuk meningkatkan keberhasilan dari kampanye tersebut, perlu strategi yang menarik dan melibatkan penonton secara interaktif agar pesan kampanye dapat lebih mengenai dan menyebar lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.